Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan. Kita masuk ke seri khotbah kita tentang pemulihan hati. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah senjata Allah. Ya, di ayat yang ke-11 saya bacakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, kita adalah, saudara dan saya, kita ada dalam peperangan. Sadarkah saudara bahwa hidup kita ini adalah peperangan? Pada waktu kita duduk berbaring, bahkan pada waktu kita santai-santai Bapak Ibu, kita sedang berperang. Ya. Bahkan pada waktu kita bangun dari tidur, kita dibombardir dengan berbagai-bagai serangan dari iblis. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan ibadah. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan pelayanan. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan usaha bekerja. Bahkan waktu kita berbuat baik, kita sedang ada dalam peperangan. Dan salah satu identitas orang percaya yang sering dilupakan adalah kita ini adalah prajurit Kristus. Bilang dulu samping kiri kanannya, kamu prajurit Kristus. Bilang agak kencang Bapak Ibu, supaya kita sadar kita ini adalah prajurit Kristus. Kalau kita ini adalah prajurit Kristus, berarti panglimanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kita dari mana? Bukan dari diri kita. Kekuatan kita berperang adalah dari Tuhan yang menjadi panglima dan yang menyertai kita. Dan Bapak Ibu ingat, kalau kita ini prajurit Kristus, kita berperang bukan untuk menang. Prajurit Kristus berperang dari titik kemenangan. Kristus sudah mengerjakan kemenangan buat kita. Di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Karena itu kita berperang bukan untuk menang, tapi berperang dari titik kemenangan. Melayani dari titik kemenangan, berdoa dari titik kemenangan. Ya, sering sekali orang percaya lupa akan hal itu. Kita pikir karena kita gigih berdoa, karena kita gigih melayani, karena kita gigih berusaha, kita terbalik Bapak Ibu. Ya. Kita tidak berperang untuk meraih kemenangan, tetapi kita berperang dari titik kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini tentara Kristus, berarti Kristuslah yang berperang buat kita. Kristuslah yang memberi kita kekuatan. Bahkan Kristus juga yang melengkapi kita. Ya. Kalau kita ini berperang Bapak Ibu, medan peperangannya itu bukan di pasar, bukan di gereja, bukan juga di sekolah atau di tempat kita berada sehari-hari. Peperangannya itu ada di mana? Di pikiran dan hati kita. Medan peperangan utamanya ada di hati dan pikiran kita. Ketika hari ini kita diperhadapkan dengan berita-berita yang luar biasa, memberi ketakutan Bapak Ibu. Ya. Kita diperhadapkan dengan perang yang tidak kunjung selesai di Timur Tengah, mempengaruhi semua. Kita mendengar tentang korupsi. Ada orang-orang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, Amsal Sitepu, termasuk Nadiem Makarin. Ketidakadilan jauh sekali panggang dari api. Orang yang tidak mengerti hukum pun mengerti ini ada udang di balik batu. Ini udah nggak adil gitu ya. Kita mendengar bagaimana kebobrokan hukum di Indonesia,
Bahkan baru-baru ini kita melihat ada nenek-nenek 60 tahun di Pekanbaru dipukul oleh orang di rumahnya lalu dirampok. Kita juga dikejutkan juga dengan bencana alam, Bapak Ibu, di mana-mana. Ini semua Bapak Ibu iblis pakai untuk melucuti kita. Ini semua iblis pakai untuk menghancurkan, untuk membuat kita tidak mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Salah satu contoh Bapak Ibu. Nih, lihat nih. Indonesia ini nggak ada harapan. Keadilannya bobrok, hukumnya bobrok, nggak ada harapan buat anak cucu kita. Ngapain kita berjuang untuk bangsa ini? Nah, iblis menaruh pikiran yang salah, perasaan yang salah dalam hati kita. Duh kan, di Pekanbaru 60 tahun dipukul dengan balok. Udah zaman sekarang ini hati-hati. Gak ada lagi yang berbelas kasihan. Hati-hati kalau kamu tinggal di rumahmu. Ya benar, hati-hati. Tetapi ketika kita mulai dikontrol oleh ketakutan, kita gak ngalamin damai sejahtera, kita mulai lupa memandang kepada salib Kristus. Tuh lihat tuh, di mana-mana penyakit. Si Anu meninggal karena apa? Jantung. Si Anu meninggal karena apa? Ginjal. Sebentar lagi kamu nih. Kamu suka minum-minuman sembarangan kan? Iblis mulai membuat kita percaya terhadap situasi kondisi yang kita alami. Karena apa Bapak Ibu? Konsepnya adalah apa yang kita dengar itu yang kita percayai. Apa yang kita percayai itulah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itulah nasib kita, itulah identitas kita. Bapak Ibu masih ingat bahwa pikiran kita ini sama seperti tanah. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu yang akan tumbuh. Makanya Yesus bilang, terjadilah seperti imanmu. Lewat situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita, iblis menaruh pikiran-pikiran yang salah, benih yang salah, supaya kita tidak ngalamin janji Tuhan, supaya kita lupa memandang kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita salah kaprah dengan peperangan di dalam hidup ini. Sehingga kita mengatasi segala situasi bukan dengan cara, kekuatan, tujuan yang Tuhan sudah kerjakan. Kita menghadapinya dengan kekuatan kita. Kita menghadapinya dengan cara kita, ya. Nah, di dalam kita peperangan Bapak Ibu ada dua ekstrim. Ya. Ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, manusia sering sekali meng-underestimate tentang pekerjaan setan. Yang satu lagi, meng-overestimate, melebih-lebihkan pekerjaan setan. Nah, nanti kita lihat. Karena itu Bapak Ibu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Kita ini prajurit Kristus. Karena itu peperangan kita bukan melawan orang yang ada di samping kita, bukan melawan suami, bukan melawan istri, bukan melawan atasan, orang tua, tetangga. No, saudara. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa udara. Kita ini prajurit Kristus. Kenapa kita sering melawan orang-orang yang ada di sebelah kita? Lupa saudara adalah prajurit Kristus. Yang kita sering gimana supaya orang ini jatuh, yang gimana supaya orang ini malu gitu ya. Kita lupa siapa lawan kita. Kita lupa siapa diri kita. Makanya kita sering sekali salah sasaran. Suami, istri, anak yang kena sasaran. Bilang dulu sampah samping kiri dan kanannya, kamu bukan lawanku. Kamu bukan lawanku. Kita ini prajurit Kristus. Kalau kita melawan manusia, kita salah sasaran. Amin. Karena manusia bukan tandingan prajurit Kristus. Yang menjadi lawan kita adalah penguasa-penguasa udara. Tepuk sekali lagi.
Musuh kita penguasa-penguasa udara. Nggak ada yang tepuk ini. Musuh kita penguasa-penguasa di udara. Kita ini prajurit Kristus, Bapak Ibu. Ingat, kita ini prajurit Kristus. Kalau kita melawan manusia, kita salah sasaran. Ya, suatu hari ada seorang yang menaruh di dalam botol semut merah dan semut putih. Semut putih, mana ada semut putih ya enggak? Semut merah dan semut hitam. Lalu didiamkan di meja. Apa yang terjadi? Semut merah dan semut hitam itu aktif. Tapi waktu ada orang yang menggoncangkan semut yang dalam botol itu, mulai semut merah menyerang semut hitam. Semut hitam juga menyerang semut merah. Padahal Bapak Ibu, masalahnya bukan pada semut merah, masalahnya bukan pada semut hitam, tapi ada oknum yang menggoncang botol itu. Sering juga seperti itu, kita sibuk, manusia sibuk melawan sesamanya, padahal ada oknum di balik itu yang harus kita perangi, yaitu sibolis, kata orang Medan. Amin. Setuju Bapak Ibu? Musuh kita sibolis. Amin. Iya. Jangan salah sasaran. Ya, lihat saudara, ada orang yang Bapak Ibu, yang menyerang salah sasaran. Padahal musuh kita itu iblis. Apa artinya iblis? Dalam bahasa asli, diabolos. Artinya pemfitnah, pendusta, penuduh, juru tipu, pemutar balik kebenaran, meyakinkan manusia dengan memandang sesamanya sebagai musuh. Nah, itu pekerjaan iblis, melihat orang yang mengusik kenyamanan kita sebagai musuh, ya. Sehingga apa? Manusia selalu fokusnya menghancurkan sesamanya. Padahal apa? Ya, seperti peperangan hari ini yang terjadi di Timur Tengah. Coba menghancurkan satu bangsa, mencoba menghancurkan satu komplotan, padahal habis itu mati mereka, muncul lagi yang baru, tidak pernah selesai. Karena musuh kita bukanlah manusia, musuh kita adalah penguasa-penguasa udara. Saudara tahu, senjata iblis itu adalah godaan dan dakwaan. Setiap hari iblis menyodorkan godaan. Setiap hari iblis melepaskan panah-panah pendakwaan di dalam kehidupan kita. Tadi ya, udah sekarang nggak ada harapan. Tuh di sana tuh, nggak ada orang berbelas kasihan. Usia 60 tahun dipukul pakai balok. Hati-hati kamu, sehebat apapun rumahmu, kamu hati-hati. Membuat kita takut, membuat kita gelisah. Ya, udah. Semua orang juga korupsi. Kalau kita korupsi juga nggak apa-apalah, dikit-dikit. Kita diperhadapkan dengan godaan, sehingga Bapak Ibu, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa menghidupi panggilan kita. Seorang C.S. Lewis dalam bukunya The Secret Letter berkata, iblis senang dengan dua kesalahan manusia. Yang pertama, tadi Bapak Ibu, tidak percaya pada kebenaran roh jahat dan percaya secara berkelebihan kepada iblis atau roh jahat. Underestimate sama overestimate, ya. Jadi kita ke yang pertama, ya, berlebihan tentang setan. Ini ada ekstrim. Yang pertama, orang yang berlebihan tentang setan. Semua dikait-kaitkan dengan setan, gitu ya. Dia berdosa, dia jatuh, dia gagal pun ini gara-gara setan ini, gitu ya. Yang salah setan terus. Nah, benarkah semuanya gara-gara setan, Bapak Ibu? Ya, semua kejadian-kejadian dalam hidupnya itu dikaitkan dengan mistis. Ini karena kurang sesajen ini. Ini karena kurang dukun yang kurang kuat ini, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan begini Bapak Ibu, kalau semua bisa selesai dengan sesajen, kalau semua bisa selesai, bahkan agak lebih rohani sedikit, agak kekristenan sedikit, kalau semua bisa selesai dengan doa pelepasan atau minyak urapan, maka dunia ini seharusnya penuh kedamaian. Namun kenyataannya apa? Tetap yang diurapi, yang bahkan didoakan pelepasan berkali-kali, tetap ada kebencian. Kok tetap
melakukan kekerasan, kok tetap melakukan ketidakadilan. Bahkan keluarga kalau di kampung itu ya masih jalan dengan yang namanya santet. Tapi ternyata Bapak Ibu, santet itu menjadikan nggak selesai, berputar-putar masalah keluarga turun temurun. Jadi ketika kita mengkaitkan segala sesuatu dalam hidup kita, oh ini gara-gara iblis, lalu kita menyelesaikannya dengan cara-cara iblis juga, maka tidak pernah menemukan ujung pangkalnya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu dalam pelayanan ya, kadang-kadang lucu ya, ada teman pelayan Tuhan gara-gara oper tadi ya, oper dengan setan. Kadang-kadang motor mogok itu dikaitkan dengan setan nih. Ini gara-gara setan ini, pada lupa ngisi bensin. Sendal hilang juga ini gara-gara setan ini. Semua setan. Ya, padahal dia lupa taruh di mana. Di mana dia taruh barang atau sendalnya. Yang kedua Bapak Ibu, terlalu mengesampingkan setan, mengunderestimate setan. Orang yang seperti ini menganggap kejadian dalam hidupnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti psikologi atau geologi atau fisiologi, ya. Tapi pertanyaan gini Bapak Ibu, jika semua masalah hanya karena pendidikan atau sistem pemerintahan, maka dunia seharusnya membaik dengan adanya prosedur atau SOP yang baik. Namun kenyataannya tidak demikian. Kejahatan justru makin mengerikan. Contohnya Bapak Ibu, bangsa Jerman pada zaman itu kejayaan, mereka meraih kejayaan. Tetapi karena kejayaannya, karena kekuatannya, justru melalui bangsa Jerman terjadi peristiwa Holocaust, membunuh massal. Holocaust ya, membunuh jutaan orang Yahudi. Jika masalahnya hanya sosial, maka revolusi sosial dan Marxisme seharusnya menyelesaikan masalah, tetapi justru melahirkan penindasan baru. Bahkan Bapak Ibu, walaupun kita taat melayani, taat berdoa, berbuat baik, kita gigih dalam meraih pendidikan kita, berusaha di dalam nama Yesus, namun ternyata semua yang kita lakukan itu bisa dibalikkan iblis menjadi jerat bagi diri kita. Ketika kita gagal, kita jadi minder, kecewa, marah. Ketika kita berhasil, kita jadi sombong dan menghakimi, ya. Kita menjadi orang yang serba salah. Karena apa? Kita lupa akan satu hal, lupa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Contoh kecil Bapak Ibu, waktu kita melakukan kebaikan, tapi saudara tidak memperlengkapi diri saudara dengan senjata Allah, apa yang terjadi? Saudara akan menjadi orang yang hitung-hitungan. Aku nggak mau lagi buat baik sama Bang Buntar, dia nggak pernah buat baik sama saya. Contoh ya Bang, kita akan menjadi apa? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain justru menyerang kita, justru menjadi jerat bagi leher kita. Karena kita tidak memperlengkapi diri kita sebelum kita berperang. Kita lupa dengan perlengkapan senjata Allah. Makanya Paulus mengingatkan kita, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Di ayat 11 dan 13 Bapak Ibu, kenakanlah, ambillah, jangan lupa. Karena sasaran iblis itu adalah menyerang kepala kita, menyerang dada. Ya. Sasaran utama musuh itu kepala Bapak Ibu. Makanya tadi iblis menaruh pikiran-pikiran yang salah. Kalau udah menaruh pikiran yang salah, membuat hati kita nggak tentram, jiwa kita gelisah, ya. Membuat kita lupa akan salib Yesus Kristus yang telah memberi kita kemenangan. Makanya mengenakan perlengkapan senjata Allah itu apa artinya? Kita lihat Bapak Ibu. Yuk sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3 ya. Mengenakan perlengkapan senjata Allah berarti hidup dalam Kristus sebagai sumber keamanan dan kekuatan serta
Identitas kita. Jadi bagaimana cara kita mengenakan perlengkapan senjata Allah? Dengan kata lain, seorang Tony Merritt mengatakan, mengenakan perlengkapan senjata Allah itu berarti mengenakan Sang Mesias itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ya. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Pertama, Bapak Ibu, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kita melakukan segala sesuatu bukan untuk benar, tapi karena kita sudah dibenarkan. Berbaju jirahkan keadilan. Apa artinya, Bapak Ibu? Bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib, menanggung hukuman kita. Keadilan dan kasih Allah, ya, kasih dan kebenaran Allah dipertemukan. Itulah makna keadilan. Kristuslah yang menjadi apa? Keadilan kita. Lalu yang selanjutnya, berkasutkan Injil, ya, memberitakan Injil dengan kerelaan, membawa damai. Kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah menerima keadilan Allah, kita mau kebenaran itu juga dirasakan, dialami oleh orang lain. Lalu yang gak kalah penting, Bapak Ibu, semua ini kita bisa alami setiap hari ketika kita beriman. Lalu ketopong keselamatan itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Bahwa Kristuslah yang menjadi sumber dasar keselamatan kita, ya. Apa yang Yesus lakukan itulah dasar keselamatan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pedang roh, itulah firman, itulah doa. Baju, jirah, kasut, perisai itu hanya untuk bertahan. Ketopong hanya untuk bertahan, tapi pedang untuk kita menyerang. Makanya waktu Yesus, ya, dicobai di padang gurun, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, buatlah roti, maka aku akan menyembah kamu. Apa yang Yesus bilang? Ada tertulis. Karena apa? Yang tertulis itu, firman yang tertulis itu yang menjadi senjata kita. Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa, Bapak Ibu? Dia memiliki pedang roh. Dia memiliki kelengkapan rohani. Daud bilang di peristiwa dia menghadapi Goliat, dia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang ku tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ada iman, Bapak Ibu. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat-mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini letak pemberitaan ini, supaya seluruh bumi tahu, ya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Memperkatakan firman. Ia berperang untuk Goliat itu bukan untuk namanya, tetapi untuk supaya nama Tuhan dikenal. Jadi saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan setiap tantangan dalam hidup kita, ingat, hidup ini adalah peperangan. Pastikan dasar kita menghadapi setiap tantangan itu adalah kebenaran Kristus. Pastikan kalau kita sedang menghadapi satu pekerjaan, pendidikan, tantangan, kita mau lewati ini semua, nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan bahwa kita beriman kepada juru selamat kita. Ingat, ketopong keselamatan. Yakin akan keselamatan kita. Seberapa banyak orang Kristen saya temukan tidak yakin dengan keselamatannya. Kalah dengan dakwaan iblis. Tuh kan, kamu berdosa lagi kan? Kamu gak akan selamat. Kita jadi goyah. Iya ya, selamat gak ya? Kalau kita gak yakin kita selamat, bagaimana kita meyakinkan orang lain tentang keselamatan? Kalau kita gak yakin tentang Tuhan yang kita layani, bagaimana kita bisa melayani dengan all out? Gak heran pelayananmu pun setengah-setengah. Gak heran menghadapi situasi kondisi keadaan kita jadi gentar.
Karena kita belum aman kepalanya, belum pakai ketopong keselamatan. Jadi saudara, apa makna kita mengenakan perlengkapan rohani senjata Allah? Artinya, Yesus adalah kebenaran. Dia adalah keadilan. Dia adalah pribadi Injil itu sendiri. Ia juga sekaligus sebagai pusat iman serta keselamatan kita. Makanya betapa penting Bapak Ibu untuk kita ikut pengajaran firman secara intensional. Kalau Bapak Ibu diajak untuk ikut pengajaran bukan karena yang mengajar itu lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi karena apa? Lebih duluan tahu saja. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Jangan pikir, oh kalau aku ikut pengajaran berarti aku selama ini orang Kristen yang kurang ajar, gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Ini panggilan Tuhan buat kita, mengenakan perlengkapan senjata rohani. Yang lebih penting daripada kita melayani, memberi, berbuat sesuatu, ketaatan kita adalah kita diperlengkapi dulu. Jangan kayak saya minggu yang lalu saya cerita. Saya masih muda, dipercaya untuk menghandle satu acara 1.000 orang. Ketika berhasil, sukses, malamnya saya jatuh dalam dosa. Karena nggak diperlengkapi Bapak Ibu. Makanya dikatakan di Filipi minggu yang lalu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mengenakan perlengkapan rohani berarti kita menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus bilang, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Siapakah yang bisa mengenakan perlengkapan rohani di dalam hidup? Bapak Ibu mau tahu siapa? Siapakah yang memungkinkan untuk menggunakan perlengkapan rohani? Bukan setiap orang Kristen, bahkan bukan pendeta Bapak Ibu. Yang bisa mengenakan perlengkapan rohani adalah orang yang rendah. Makanya minggu yang lalu kita belajar kerendahan hati adalah sarana membuka hati terhadap segala yang telah disediakan Bapa yang terbaik dari sorga di dalam kehidupan kita. Karena itu merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu jauh lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Karena ketika kita merasa mampu, disitulah kita sebenarnya tidak pernah dimampukan oleh Tuhan. Di saat kita merasa bisa, disitulah kita tidak pernah bisa oleh pertolongan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang yang merasa mampu, orang yang menghadapi setiap perjalanan hidup ini dengan kekuatan dari dirinya sendiri, kadang-kadang meremehkan senjata Allah. Akhirnya kita tidak dalam keadaan siap. Iblis menembus kepala, mendakwa, melepaskan panah pendakwaan, menembus hati kita, menembus pikiran kita. Karena itu Paulus berkata, hari yang jahat itu, sebelum di sini dimaksudkan hari yang jahat, Bapak Ibu, di ayat berapa tadi? Karena kata hari yang jahat yang Paulus tadi sampaikan kepada jemaat Efesus, ya, itu bukan berarti kita menunggu sampai keadaan kita kritis. Ambillah sekarang sebelum tiba hari yang jahat itu. Artinya setiap waktu iblis berusaha melempar tipu muslihatnya, melepas panah pendakwaannya untuk menjatuhkan kehidupan orang percaya. Paulus tidak menunggu sampai hari yang jahat itu tiba. Maka melalui Paulus Allah mengingatkan kita untuk senantiasa apa? Berjaga-jaga, melatih diri kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau orang berangkat berperang tapi tanpa dilatih dan tanpa
diperlengkapi, apa yang akan terjadi? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika ada orang pergi kemana Pak? Berperang, tapi nggak pakai senjata, nggak pakai kelengkapan, nggak pernah dilatih. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, konyol ya, itu konyol. Ya, makanya kadang-kadang saya lucu ya dengar cerita. Katanya begini, kalau tentara angkatan udara Amerika itu mengendarai jet tempurnya, itu ditembakin gak jatuh-jatuh. Hebat. Kenapa? Karena dilatih, karena diperlengkapi. Tapi angkatan udara Indonesia gak usah ditembaki Pak, udah jatuh duluan katanya. Dan itu terbukti ya. Kita mendengar, itu jatuh pesawat, helikopter jatuh gitu ya. Karena apa? Kurang latihan, kurang skill, udah mengambil satu risiko yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu jangan beri celah dengan tipu musilat iblis. Secara iblis itu ya menyerang dengan tipu muslihat. Secara halus, licik dia menyerang. Banyak orang justru mulai mencari Tuhan ketika apa? Ketika badai hidup datang. Baru mulai berdoa, baru mulai datang kepada Tuhan, mencari Tuhan lewat ibadah. Baru mulai sungguh-sungguh saat masalah muncul. Tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai ban serap, sebagai pembantu. Ya. Waktu kita krisis, kita hanya ingat Tuhan pada waktu krisis. Pada waktu senang, keadaan baik, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam kesiapsiagaan rohani? Jangan sampai kita hanya mulai cari Tuhan ketika semuanya sudah hancur. Peperangan rohani itu tidak selalu datang pada waktu ada bencana besar, tapi dari hal-hal kecil pun, ya, iblis bekerja dengan taktik dan siasatnya. Pada waktu Daud santai-santai di suatu rumah, justru di situ dia jatuh ke dalam dosa. Jadi, apakah kita sedang santai atau bangun dari tidur atau melayani, pastikan kita menggunakan perlengkapan rohani. Pastikan kita sedang menggunakan senjata Allah, menggunakan Allah di dalam hidup kita. Jangan konyol seperti tentara yang tanpa dilatih tadi. Karena itu saya bersyukur ketika ngobrol-ngobrol sama Bang Jonpa, Pak Jonpa, Elogia itu kan sedang latihan drum ya. Pak, Joyla ini Pak, nanti jangan langsung suruh tampil, dia dilatih dulu. Ya, gimana Bang kalau kita tes dulu satu pujian, persembahan pujian gitu ya, supaya dia pede. Karena kalau langsung disuruh tampil tanpa dia diperlengkapi, dipersiapkan dari bawah terlebih dahulu, dia bisa waktu salah bisa apa? Bisa ngambek, bisa nggak terima. Karena itu perlu mempersiapkan hatinya. Bangunan yang kuat itu selalu dimulai dari apa? Dari dasar. Dasar fondasi yang kuat, yang kokoh. Waktu terjadi bencana, dia tetap berdiri kokoh. Tapi kalau dasarnya nggak kuat, maka dia gampang rubuh. Makanya saya senang Bapak Ibu, lebih daripada pelayanan yang Tuhan percayakan, kita memperlengkapi diri kita terlebih dahulu. Saya nggak mau Bapak Ibu seperti saya zaman dulu ya. Semangat melayani. Tapi ketika saya disalahkan, ketika saya dikritik, saya nggak terima, saya jadi ngambek gitu ya. Kita perlu memperlengkapi diri kita. Supaya apa? Di ayat 12 dan 13 dikatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musilat iblis. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap berdiri.
ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Setiap hari Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan peperangan. Bukan hanya pada waktu kita melayani. Iblis selalu menyodorkan kepada kita hal-hal yang membuat kita digrogoti oleh iblis itu sendiri. Bagaimana supaya kita tinggi hati, bagaimana supaya kita lupa akan Tuhan, bagaimana supaya kekhawatiran menguasai hati kita, bagaimana supaya kesombongan menguasai kita, bagaimana supaya kita khawatir. Itu yang iblis kita kerjakan di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu, iblis itu bekerja, ya tadi ya saya sudah singgung di awal. Iblis itu bekerja dengan melemparkan, menyodorkan godaan dan juga melepaskan panah pendakwaan. Ketika keadaan sulit, ya, iblis menaruh pikiran-pikiran pendakwaan. Tuh kan, kamu sulit, susah kan? Ya kan? Ekonomimu susah, kesehatanmu susah, relasimu susah. Tahu nggak kamu kenapa ngalamin itu semua? Karena Tuhan marah sama kamu. Tuh lihat Kak, kamu gagal lagi kan dalam dosa kan? Kamu nggak akan bisa seperti yang Tuhan mau. Kamu pasti gagal lagi nanti. Percumalah kamu melayani, percumalah kamu belajar firman, percumalah kamu ikut-ikut ibadah ke sana kemari. Kamu pasti gagal. Iblis menyerang kita, menaruh pikiran-pikiran yang salah. Iblis akan membisikkan waktu kita merasa sendiri. Iblis akan membisikkan, tuh kan? Mas Tito, tuh kan? Orang gak peduli sama kamu. Kamu gak pantas. Lihat dosamu. Atau sebaliknya, waktu kita berhasil dalam menaati sesuatu, kita berhasil dalam melakukan sesuatu hal yang rohani, iblis juga menaruh pikiran yang salah. Tuh kan? Kamu itu lebih baik dari si A, si B. Sehingga kita mulai membandingkan diri. Kita sibuk membandingkan diri. Kita sibuk menunjukkan kita lebih hebat dari orang lain. Kita lupa memandang salib yang memberi kita kemenangan. Waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan, wah, iblis bilang, biasa Bu Sri, dosa-dosa kecil itu biasa. Semua orang juga melakukannya. Semua orang juga biasa kok. Kita akan iblis membuat kita merasa remeh dengan dosa kita. Kita lupa akhirnya kepada salib. Iblis berusaha mengaburkan Injil. Iblis berusaha memakai strategi yang paling berbahaya. Berusaha mengaburkan kita akan kebenaran yang satu-satunya ia telah kerjakan di atas kayu salib. Waktu kita dikritik, pasti dong semua Bapak Ibu pernah dikritik ya. Apa respon kita? Respon tanpa menggunakan kelengkapan rohani akan apa? Menjadikan kita marah, merasa gagal, down. Kenapa? Karena kita mulai menggantungkan identitas kita pada perkataan orang, pada perbuatan orang. Tapi waktu kita mengenakan kelengkapan senjata Allah, ketika ada orang yang mengkritik, kita belajar berkata, terima kasih ya. Tanpa kamu sudah memperhatikan aku dengan kritikan. Tanpa kita membawa hati kita dengan hati yang hancur. Karena kita tahu nilai kita, harga diri kita bukan berdasarkan pengakuan manusia, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu. Ketika kita gagal mencapai suatu target, ya, apakah secara akademis atau pelayanan atau pekerjaan, iblis akan mendakwa. Tuh kan, kamu tidak layak. Tuhan pasti kecewa, makanya kamu gagal. Ini respon orang yang tidak menggunakan senjata Allah. Mulai dia akan menarik diri. Mulai dia akan, udahlah, aku memang gagal. Udah, aku memang gak mampu. Ya. Saudara, itu artinya kita tidak mengenakan ketopong keselamatan. Kita belum membiarkan keselamatan oleh kasih karunia yang memenuhi pikiran kita dan keyakinan kita.
kita masih mengandalkan usaha kita, kita masih mengandalkan perbuatan kita untuk kita berharga di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang memiliki respon dengan senjata Allah, Tuhan mengasihi aku. Bukan karena aku berhasil, bukan karena perbuatanku, bukan karena ketaatanku. Kasihnya tetap. Ia sudah bangkit, membuktikan dia hidup. Aku adalah orang yang dilayakkan, dikasihi tanpa syarat. Saudara tidak diajak oleh teman, ya, tidak diajak ulang tahun, tidak diajak main, tidak diajak makan bareng. Respon tanpa senjata Allah itu apa? Aduh, aku ini kayak nggak penting ya buat mereka ya. Aku kok nggak diajak. Mulai kita membangun tembok hati kita. Itu artinya kita tidak sedang menggunakan perisai iman. Kita membiarkan panah api dari si jahat. Kamu nggak berharga, kamu ditolak, membuat hati kita kecil. Tapi respon sebagai orang yang memiliki senjata Allah, aku bisa terluka, tetapi identitasku tidak berubah. Aku ditentukan oleh siapa yang menerima. Aku tidak ditentukan oleh siapa yang menerima, siapa yang menolak aku. Tapi Tuhan sudah menerima, mengasihi aku dengan tanpa syarat. Ketika kita sakit, ketika kita mungkin saat ini harga-harga pada naik, Bapak Ibu. Sembako naik, uang sekolah naik, pendapatan kita segitu-gitu aja. Gunakanlah senjata Allah. Hidupku dijamin dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh situasi, kondisi zaman ini. Kasih Tuhanku tidak bersyarat. Kasih Tuhanku tetap untuk selama-lamanya. Apapun keadaanku, Dia tidak pernah berubah. Gunakanlah senjata Allah, karena lewat senjata Allah kita pasti melihat kemenangan yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib terjadi di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan.